Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Maulana, NIM 12480300046 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik jurusan Sosiologi. Izin menyampaikan materi bahasa Indonesia dari pertemuan 1 sampai ke 5. Untuk pertemuan yang pertama yaitu mengenai fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Fungsi bahasa terbagi menjadi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, alat berkomunikasi. Yang kedua, alat mengekspresikan diri. Yang ketiga, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Yang keempat, alat kontrol sosial. Dan yang terakhir, alat untuk berpikir. Fungsi di Indonesia terdapat beberapa banyak bahasa. Salah satunya yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua fungsi. Yang pertama, bahasa nasional. Yang kedua, bahasa negara. Yang dimaksud bahasa nasional adalah bila mana orang Indonesia bertemu dengan orang Sunda dan tidak tahu apa itu bahasa Sunda, jadi mereka berdua itu menggunakan bahasa Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu ragam bahasa, yaitu variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa dibagi menjadi 2. Yang pertama, berdasarkan cara berkomunikasi terbagi menjadi 2, ragam lisan dan ragam tulis. Yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian terbagi menjadi 3, ragam formal, ragam semi formal, dan ragam non formal. Untuk ragam formal, misalkan kita sedang berpidato ataupun menyampaikan sesuatu. Dan ragam semi formal, misalkan kita sebagai MC dalam acara tapi tidak terlalu formal. Dan yang terakhir, ragam non formal, kita sedang berbicara dengan teman ataupun sedang bercerita. Untuk selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan berkomunikasi lisan dan tulisan. Cara berkomunikasi lisan mempunyai contohnya berbicara, berpidato, berdiskusi, dan berdebat. Keunggulannya, berlangsung dengan cepat, dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Untuk kelemahannya, selalu memiliki bukti autentik atau misalnya rekaman. Dasar hukumnya lemah, sulit disajikan secara matang atau bersih, mudah dimanipulasi. Secara tulis, contohnya kegiatan surat menyurat, laporan, artikel, dan makalah. Keunggulannya mempunyai bukti autentik, dasar hukumnya kuat, dapat disajikan lebih matang atau bersih, lebih sulit dimanipulasi. Untuk kelemahannya, berlangsung lambat, selalu memakai alat bantu, misalkan dengan handphone, komputer, dan lain-lain. Untuk selanjutnya itu kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh. Untuk materi pertemuan yang kedua yaitu membaca dan menyimak. Membaca dan menyimak merupakan proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Tujuan membaca ada 2. Yang pertama, memperoleh informasi. Yang kedua, memahami makna bacaan. Teknik membaca terbagi menjadi 3. Yang pertama, scanning. Yang kedua, skimming. Dan yang ketiga, SQ3R. Apa sih scanning atau memindai? Scanning digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Contoh, mencari nomor telepon, mencari kata pada kamus, jadwal mata kuliah, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu skimming. Skimming pula menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. Menemukan hal tertentu dari suatu bahan bacaan. Menemukan bahan yang diperlukan dalam perpustakaan. Yang terakhir yaitu SQ3R. SQ3R merupakan singkatan. S-nya itu survei ataupun survei bacaan, Q-nya question atau ajukan pertanyaan, R-nya read atau membaca, recall jeda, review membaca ulang.
Teknik peningkatan kecepatan membaca. Yang pertama, membaca dengan diam, membaca dengan konsentrasi, membaca dengan memperluas jangkauan mata, membaca dengan menyapu ke bawah, membaca per kelompok kata, membaca dengan mencari kata kunci, membaca tanpa mengulang-ulang kata, membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Langkah-langkah membaca kritis. Pahami isi bacaan, mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, membuat simpulan berupa interpretasi dari pokok dalam bacaan. Yang kedua, uji keakuratan sumber bacaan. Bandingkan dengan sumber bacaan yang lain, biar keakuratannya terpercaya. Untuk pertemuan yang ketiga, yaitu membahas tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Adapun pengertian dalam ketiga materi itu, yang pertama ringkasan. Ringkasan yaitu membedakan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa mengubah struktur wacana. Yang kedua yaitu ikhtisar. Pengertiannya yaitu memendekkan suatu bacaan dengan mengambil intisarinya tanpa terikat pada struktur wacana. Yang terakhir yaitu resensi, karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya ilmiah. Yang pertama yaitu ringkasan, mempunyai tujuan langkah-langkah membuat ringkasan. Yang pertama, tujuan membantu pembaca mengetahui isi buku tebal karangan panjang dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu langkah membuat ringkasan, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarang. Yang kedua yaitu ikhtisar, mempunyai tujuan, langkah, bentuk ikhtisar. Yang pertama, tujuan ikhtisar yaitu membantu pembaca mengetahui isi buku tebal atau karangan panjang dalam waktu singkat. Yang kedua yaitu langkah membuat ikhtisar, membaca naskah asli, mencatat gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama tanpa terikat pada wacana, namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Yang ketiga yaitu bentuk ikhtisar, bagan, kerangka, dan kalimat. Resensi. Untuk tujuan resensi yaitu memotivasi pembaca untuk membaca buku yang asli, memberi informasi kelayakan suatu buku, memberi kritik, koreksi, dan memaparkan kelebihan dan kekurangan buku, menjadi penghubung antara keinginan pembaca dengan penulis. Untuk unsur yang perlu diresensi, jenis buku, identitas buku, tujuan pengarang buku, dan keunggulan dan kelemahan buku. Langkah-langkahnya, membaca dengan cermat, menuliskan kelemahan dan kelebihan buku dan informasi lainnya, bandingkan dengan buku-buku yang lain, memiliki topik yang sama, buat ikhtisar atau ringkasan terlebih dahulu. Untuk materi yang keempat yaitu tentang diksi. Diksi mempunyai beberapa pengertian. Yang pengertian yang pertama, diksi merupakan hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Yang kedua, pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia jumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Yang ketiga, untuk memilih kata yang tepat diperlukan analis dan pertimbangan tertentu. Syarat-syarat ketepatan pemilihan kata, konotasi dengan denotasi, sinonim atau persamaan, kata-kata yang mirip seperti maling dengan copet, kata-kata abstrak, kata penghubung yang berpasangan, dan kata umum dan kata khusus. Denotasi, contohnya bunga eldois hanya tumbuh di tempat tinggi. Dan konotasi, jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit bank. Untuk sinonim, siapa pengubah peraturan yang memberatkan pengusaha? Nah, pembebasan bea masuk untuk jenis barang tertentu adalah peubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Gaya bahasa ada majas, cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. Yang pertama, cara dan media komunikasi. Lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Yang kedua, bidang ilmu, filsafat, sastra dan hukum, kedokteran, agama, MIPA dan lain-lain. Yang ketiga, situasi, formal, semi formal dan non formal, halayak, umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, status sosial. Yang terakhir yaitu tujuan, membangkitkan emosi, humor dan informasi. Yang kedua yaitu tentang idiom. Idiom mempunyai pengertian, yaitu ungkapan bahasa yang artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contohnya, gulung tikar. Gulung tikar itu kan bangkrut. Yang kedua, adu domba. Adu domba itu adu domba ya. Yang ketiga, muka tembok. Ungkapan idiomatik, pasangan kata yang selalu muncul bersama dengan perasa. Contoh pasangan yang serasi dalam bahasa, bertemu dengan, dibacakan oleh. Bukan idiom, melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom atau ungkapan idiomatik. Bukan ungkapan idiomatik. Polisi bertemu maling. Berita selengkapnya dibacakan Ramji. Ungkapan idiomatik. Polisi bertemu dengan maling. Berita selengkapnya dibacakan oleh Ramji. Untuk materi yang terakhir yaitu tentang paragraf. Paragraf mempunyai pengertian. Yang pengertiannya adalah paragraf adalah satuan dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mencakup satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menganalisis atau menerangkan kalimat topik. Ciri-ciri paragraf. Satu, gagasan utama atau tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelas atau kalimat pengemban. Bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris atau antar kelompok kalimat atau penjorok ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Gagasan utama, kalimat topik atau implisit atau eksplisit. Kalimat topik, awal, akhir, awal dan akhir. Ciri-ciri paragraf yang baik, kesatuan, kelengkapan, dan kepaduan. Kesatuan, fokus pada gagasan utama. Kepaduan, kata kunci, kata ganti, transisi, dan konjungsi. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.